Air, udara, dan tanah adalah lingkungan kita. Tentu saja, dulunya lingkungan kita sangat asri. Air bersih berlimpah, udara yang sangat sejuk, dan tanah yang sangat subur. Namun, semua berubah saat zaman mulai berganti. Dulu, sungai dapat menjadi sumber air bersih, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sekarang, sungai sudah mulai tercemar. Dulu, udara yang segar dapat ditemui di mana saja. Namun sekarang, udara sudah mulai tercemar. Dulu, tanah yang subur dapat ditemui di semua bagian daratan. Namun sekarang, tanah sudah mulai tercemar. Apa penyebab pencemaran lingkungan? Bagaimana dampak yang ditimbulkan? Dan apa usaha yang dapat dilakukan agar lingkungan tidak tercemar? Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita cari tahu dulu apa itu pencemaran lingkungan. Berdasarkan buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum 2013 kelas 7 SMP MTS, pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian menurut UU RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kamu dapat memperhatikan bahwa ada 3 jenis pencemaran: pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Bagaimanakah air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Contoh pencemaran air dapat kalian lihat pada cuplikan berita berikut. Air sungai di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember tercemar limbah busa. Limbah busa berasal dari pabrik pengolahan kayu. Akibatnya, air sungai tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian. Contoh lain dari pencemaran air dapat kalian lihat pada cuplikan berita berikut. Tumpukan sampah memenuhi pantai Pancer, Puger, Kabupaten Jember. Akibatnya, pantai menjadi kotor dan kenyamanan wisatawan menjadi terganggu. Air laut yang semakin kotor berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ekosistem biota laut sekitar pantai Pancer Puger menjadi terganggu. Bagaimanakah udara dikatakan tercemar? Udara dikatakan tercemar apabila kadar gas beracun di udara lebih tinggi daripada kadar oksigen. Meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan juga meningkat. Belum lagi kasus penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan semakin berkurang. Dengan demikian mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Akibatnya, udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan. Bahan pencemaran udara didapatkan dari pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, dan asap rokok. Contoh pencemaran udara dapat kalian lihat di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Pencemaran udara berasal dari cerobong asap pabrik pengolahan kayu. Perhatikan berita berikut. Berita dari Radar Jember yang berjudul Melihat Kualitas Udara Kabupaten Jember.
Menurut Hoiron yang pernah melakukan penelitian kualitas udara di Jember tahun 2015, kualitasnya masih baik dan di bawah batas aman. Namun, terdapat 6 lokasi yang berada di atas ambang batas uji SO2 yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Lokasi tersebut yaitu Terminal Lawang Alun, Perempatan Mangli, Jalan Imam Bonjol Gajah Mada, Pertigaan Armet, Simpang 5 Geladak Kembar, dan Alun-Alun Jember. Kemudian terdapat pula 2 lokasi yang berada di garis ambang batas uji oksidan. 2 lokasi tersebut yaitu lokasi Tawang Alun dan Pertigaan Arjasa Kalisat. Bagaimanakah tanah dikatakan tercemar? Tanah dikatakan tercemar apabila bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, air limbah dari tempat penimbun sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Akibatnya, tanah yang tercemar dapat mengganggu kesehatan dan ekosistem sekitar menjadi terganggu. Contoh pencemaran tanah dapat kalian lihat di TPA atau tempat pembuangan akhir, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pencemaran tanah berasal dari sampah yang tertimbun. Tahukah kamu berapa ton sampah yang dapat dimuat oleh satu truk? Satu truk mengangkut sampah dapat memuat 4 ton sampah setiap harinya. Berdasarkan berita dari prosalindo.com yang berjudul TPA Pakusari tidak bisa menjadi tempat wisata edukasi sampah. Dalam satu hari, sebanyak 140 ton sampah dibuang di TPA Pakusari ini. 140 ton adalah angka yang cukup besar, bukan? Kemudian, apa penyebab pencemaran lingkungan? Bagaimana dampak yang ditimbulkan? Dan apa usaha yang dapat dilakukan agar lingkungan tidak tercemar? Perhatikan tabel berikut. Pada pencemaran air, salah satu penyebabnya yaitu limbah industri. Kemudian, salah satu dampaknya yaitu air tidak bisa dikonsumsi. Kemudian, usaha yang dapat dilakukan salah satunya yaitu menghindari penggunaan racun. Kemudian pada pencemaran udara, salah satu penyebabnya yaitu asap dari cerobong pabrik dan kendaraan bermotor. Salah satu dampaknya yaitu penurunan kualitas udara. Usaha yang dapat dilakukan salah satunya yaitu pemanfaatan energi ramah lingkungan. Kemudian pada pencemaran udara, salah satu penyebabnya yaitu sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun. Salah satu dampaknya yaitu menurunkan kesuburan tanah, dan usaha yang dapat dilakukan salah satunya yaitu melakukan daur ulang sampah. Namun, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang akan berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Kalian sudah memperhatikan bahwa di Kabupaten Jember sendiri sudah terjadi berbagai pencemaran, termasuk pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Benar apabila dikatakan pencemaran di Kabupaten Jember masih tergolong ringan. Namun, perkembangan industri dan teknologi akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai Kabupaten Jember menjadi kabupaten yang kotor di masa yang akan datang. Dalam Al-Quran, terdapat surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, Wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dengan demikian, idealnya setiap muslim adalah pribadi yang selalu menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah langkah kecil untuk kelestarian lingkungan kita di masa depan.